Jadi selama kita merasa ada rasa malu timbul dari hati, itu tanda iman. Begitu selesai salat, kita merasa malu karena salat kita belum fantas yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita belum sempurna ikhlas dan khusyuk, kita malu. Ini rasa malu bukan membuat kita putus asa, malah justru rasa malu yang seperti ini membuat kita bersemangat dan sungguh-sungguh ke depan jadi lebih baik. Salat lebih khusyuk, belajar ilmu lebih bersungguh-sungguh. Rasa malu membuat kita menjaga lidah tidak berbicara sembarangan. Dan sudah saya menyampaikan berkali-kali bahaya lidah ini. Bisa dengan satu kata dapat kemurkaan Allah, semua amal ibadah kita ditolak dan tidak diterima. Sayang sekali jamaah sekalian, segitu bodohnya manusia. Sepanjang malam i'tikaf dan setiap malam salat malam dan tidak pernah berhenti baca Al-Quran, puasa Isnin Kamis, bersilaturrahim, bersedekah dan kedermawannya luar biasa. Dan satu kata bisa hapuskan semua. Na'udzubillah, bodohnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar semua? Sehat walafiat? Masih hidup kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidupnya bermanfaat. Bukan inti daripada hidup untuk hidup biasa saja, tapi hidup yang bermakna adalah hidup yang luar biasa, menjadi berguna bagi umat, menjadi berguna bagi keluarga, menjadi berguna bagi negara, menjadi berguna juga bagi masjid, bagi jamaah. Ini yang menjadi hidup bermakna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'abdus salih", sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang umur dan baik amalannya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk hamba Allah yang panjang umur tapi buruk amalannya. Dan kata hamba yang salih salihah ini sesuai keinginan semua jamaah. Tapi banyak hal yang perlu kita perbaiki terhadap pemahaman hamba salih salihah. Dan insyaAllah itu yang akan menjadi sejarah singkat kalau masih kita sama-sama punya umur, menjadi bahasan saya insyaAllah kuliah duha bulan depan. Bagaimana bisa terbuntung hamba Allah yang salih salihah. Karena bukan sembarangan orang atau hanya dengan keinginan kita bisa jadi salih salihah, tapi ada proses. Cukup para nabi dan rasul doa mereka, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, dalam rahmatmu ya Allah, jadikanlah atau masukkanlah kami dalam golongan orang-orang salih. Kalau para nabi berdoa seperti ini, itu tunjukkan kepentingan menjadi hamba Allah salih salih. Tapi apa itu makna hamba yang salih salihah? Bagaimana bisa terbentuk hamba Allah yang salih salihah? Karena orang berfikir hamba salih salihah apa sebuah kata, tapi bukan hanya sebuah kata, tapi ada proses dan ada keperluan dan ada kewajiban dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan disempurnakan agar benar-benar kita termasuk hamba Allah yang salih salihah. Dan yang paling mulia bukan orang manusia memanggil kita ini orang salih atau ini ibu salihah, tapi yang perlu kita harus dapatkan adalah Allah dan malaikatnya tunjukkan kepada kita inilah hamba yang salih, inilah hamba yang salihah. Kalau malaikat sudah menjadi saksi dengan keimanan kita dan kesalehan kita, berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang dikenal ahli langit,
bukan hanya dikenal di bumi. Dan itulah targetnya ulama. Sedihnya ulama kalau dia merasa terkenal di bumi, membuat mereka sedih, bukan senang, karena dia takut jangan sampai saya terkenal di muka bumi tapi tidak dikenal sama siapa-siapa di langit, dan orang-orang yang Allah milihkan dan menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat, dan menurut saya Allah terlalu baik sama kita kalau boleh bahasa ini. Kalau ada lebih tinggi daripada Allah Maha Baik, dan kebaikannya Allah sama kita tidak ada batasnya. Tapi manusia yang sangat zalim dan sangat kafir, manusia yang sangat bodoh dan sangat jahil, manusia tidak mengerti bagaimana cara yang terbaik untuk membalas kebaikan Allah yang tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita seorang benar-benar hamba Allah salih-salihah akan merasa malu karena tidak ada di antara kita yang sanggup membalas nikmat Allah terhadap kita. Yang semestinya dengan malu kita, haya kita, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman. Haya itu, malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang tidak pernah ada rasa malu, artinya rasa malu terhadap Allah karena banyak kekurangannya. Rasa malu terhadap orang lain karena dia belum mampu menjadi berguna bagi orang lain, dan dia malu terhadap dosa dan kesalahan yang dia lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa terang-terangan maupun sembunyi. Jadi selama kita merasa ada rasa malu timbul dari hati, itu tanda iman. Begitu selesai salat, kita merasa malu karena salat kita belum fantas yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita belum sempurna ikhlas dan khusyuk, kita malu. Ini rasa malu bukan membuat kita putus asa, malah justru rasa malu yang seperti ini membuat kita bersemangat dan sungguh-sungguh ke depan jadi lebih baik. Salat lebih khusyuk, belajar ilmu lebih bersungguh-sungguh. Rasa malu membuat kita menjaga lidah tidak berbicara sembarangan. Dan sudah saya menyampaikan berkali-kali bahaya lidah ini. Bisa dengan satu kata dapat kemurkaan Allah, semua amal ibadah kita ditolak dan tidak diterima. Sayang sekali jamaah sekalian, segitu bodohnya manusia. Sepanjang malam i'tikaf dan setiap malam salat malam, dan tidak pernah berhenti baca Al-Quran, puasa Isnin Kamis, bersilaturrahim, bersedekah dan kedermawannya luar biasa. Dan satu kata bisa hapuskan semua. Na'udzubillah, bodohnya manusia. Cuba lihat ruginya sejauh mana. Kalau kita tahu ada sesuatu, apapun sesuatu itu, tapi bahaya akan mengganggu harta kita. Kita punya harta, punya rezeki, ratusan juta, bisa miliaran, bisa triliunan, tapi kita tahu ada satu amalan atau satu peristiwa kalau kita lakukan mengakibatkan kehancuran harta. Bagaimana sikap kita? Berhati-hati kan? Sangat berhati-hati.
Tapi kenapa kita tidak sangat berhati-hati dalam hal iman kita? Jangan sampai iman kita habis, jangan sampai iman kita terhapus, jangan amal ibadah kita yang selama ini sebagaimana bersabda Rasulullah, seorang salat 60 tahun, habis 60 tahun, malah ternyata tidak ada satu pun yang diterima Allah. Na'udzubillah. Ini yang harus kita tanamkan rasa malu, agar kita bisa memperbaiki ibadah, memohon rahmat dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa dunia kita, kalau berusaha di dunia, tambah target, tambah berhati-hati, tambah menjaga dunia kita, di ujung-ujungnya kita rugi, kita juga merasa takut rugikan dunia. Apalagi kalau di akhirat, dan rugi di akhirat sebagaimana firman Allah, dzalika huwal khusranul mubin, kerugian akhirat jauh lebih besar dan nyata. Dan kalau menurut saya Anda merasa kerugian dunia masih bisa diatasi, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, insya Allah dalam perjuangan kita yang sungguh-sungguh bisa kita perbaiki. Tapi kalau rugi akhirat, apa yang bisa kembalikan lagi? Kalau kita sudah termasuk orang yang dihukumkan oleh Allah masuk neraka, bukan karena Allah zalim, malah justru Allah maha adil, karena perbuatan kita terjumus masuk neraka. Apa yang kita mau jawab? Apa yang kita mau bilang sama Allah? Kalau kita komplain dan marah sama Allah, Allah akan tunjukkan yang membawa masuk neraka. Inilah ucapanmu. Allah tunjukkan buku amal. Inilah ucapanmu, inilah pandangan matamu, inilah perbuatanmu. Di situ kita akan bertambah malu. Habis Allah tunjukkan kekurangan dan kesalahan kita yang belum kita sadari sampai kita mati, belum kita segera bertaubat. Tapi subhanallah, karunia Allah jamaah sekalian bagi kita, kalau kita bertaubat, Allah tidak peduli berapa banyak dosa kita. Allah tidak mau tahu berapa jumlah dosa kita. Intinya taubat, Allah janji semuanya diampuni Allah. Cukup Allah berfirman di hadis qudsi, ya ibna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, kalau engkau datang membawa sepenuh bumi dosa. Waktu saya baca hadis ini, hadis qudsi, saya mau bayangkan manusia yang bisa punya dosa sepenuh bumi, tidak bisa terbayang. Dan tidak mungkin ada seorang manusia, biarpun dosanya segitu banyak, tidak mungkin bisa mempenuhi bumi ini semua. Bumi ini luas, belum tentu dosa semua manusia mengisi bumi semua. Tapi coba bayangkan kalau satu orang dosanya sepenuh bumi, tapi dia bertemu dengan Allah masih beriman, dan dia malu sama Allah, jauh dari perbuatan syirik. Allah janji, la ataituka biqurabiha maghfirah, yang dosa yang menjadi sepenuh bumi aku ganti menjadi ampunan semua. Semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Segitu murahnya Allah dan segitu lembutnya Allah, dan terlalu gampang soal ampunan dosa bagi Allah. Sangat mudah. Malah justru kalau kita punya dosa dan salah, Allah masih bertahan, tidak menghukumkan kita. Begitu kita punya kebaikan, Allah segera mencetak kebaikan kita. Termasuk dosa, kalau kita laku dosa, Allah menghentikan malaikat. Malaikat kan ada malaikat nulis kan dosa kita. Allah henti, stop dulu, jangan ditulis. Barangkali dia sadar, malu, taubat. Sampai ada ulama menjelaskan sampai dikasih 1 hari kesempatan. Kalau sudah lewat 1 hari belum dia bertaubat dan rasa malu dan sadar, Allah perintahkan, udah tuliskan dosanya.
Begitu di kita besok, kita baru ingat dosa kemarin, kita langsung beristighfar dan taubat, Allah langsung perintahkan hapuskan. Segitu gampang bagi Allah ampunan dosa itu. Masya Allah. Ini ada Jabir. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini adik saya sama istrinya. Ya, silahkan duduk. Ini istri adik saya Abdul Rahman. Dia sebagai, alhamdulillah baru 2 hari datang. Mudah-mudahan insyaAllah kedatangan beliau bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Dan beliau menjadi salah satu ketua majlis Al-Quran bagi muslimat di kota Madinah. Dan Masya Allah punya keahlian dalam bidang mengajar Al-Quran, terutama khusus untuk ibu-ibu yang buta huruf. Mulai dari guru najar, menajar Al-Quran, karena beliau memiliki kesabaran dan perjuangan luar biasa. Akhirnya diberikan kepercayaan, naik ya, istilah naik jabatan ya, sambil Masya Allah sekarang menjadi diberikan kepercayaan sebagai ketua majlis muslimat untuk menajar Al-Quran. Ya, bisa dimanfaatin beliau, insya Allah saya harap masih bertahankan selama 6 bulan. Saya bilang tidak boleh pulang. Ini ada suaminya di sini, adik saya Abdul Rahman. Kalau dari saudara saya Abdul Rahman itu nomor 4 dari adik-adik saya. Kemudian anaknya 3 ini Jabir sama Baksa ini. Namanya Jabir. Ada ini juga Ragad. Kemudian yang ketiga yang baru saja melahirkan, sampai dia belum selesai sebenarnya istirahatnya dari habis melahirkan. Tapi subhanallah masih kuat untuk bisa datang demi perjuangan kita di Indonesia untuk umat Islam supaya bisa insyaAllah masyarakat kita mencintai Al-Quran.